Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hiran Muhammad Fajri. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis yang berjudul aliran kas perusahaan. Yang pertama, kas. Menurut Umar, kas merupakan aktiva yang paling liquid atau merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi. Arus kas atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama cash flow adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki bisnis, institusi, atau individu. Di bidang keuangan, istilah ini digunakan untuk menggambarkan jumlah uang tunai atau mata uang yang dihasilkan atau dikonsumsi dalam periode waktu tertentu. Kedua, aliran kas perusahaan. Arus kas adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan, mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Dalam hal ini, investor yang terpenting adalah beberapa kas bersih yang diterima dari uang yang diinvestasikan di suatu usaha. Jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari 1. Initial cash flow. Initial cash flow adalah aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas untuk keperluan investasi atau seluruh pengeluaran kas untuk pengadaan aset tetap. Kedua, operation cash flow. Aliran kas yang akan digunakan untuk menutup investasi. Yang ketiga, ada terminal cash flow. Aliran kas yang diterima sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek investasi. 3. Jenis-jenis arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasi atau operating activities. Pertama, aktivitas operasi ini meliputi segala aktivitas bisnis perusahaan yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional pokok atau yang utama dari perusahaan, yaitu dari transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih. Kedua, aktivitas investasi. Aktivitas ini meliputi segala kegiatan yang berhubungan dengan harta aset yang terdapat pada neraca. 3. Aktivitas pembiayaan. Aktivitas ini akan memiliki kegiatan dengan segala transaksi atau proses aktivitas bisnis suatu perusahaan yang mempengaruhi pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Yang keempat, ada sumber dana. Ada berbagai cara mencari sumber dana untuk usaha, mulai dari koperasi simpan pinjam sampai dengan rumah gadai. Selain itu, kredit usaha yang ditawarkan oleh bank-bank pun semakin hari semakin menggoda. Berikut ini adalah dibahas secara singkat mengenai sumber-sumber dana yang bisa menyediakan modal untuk usaha. Yang pertama ada dana pribadi. Dana pribadi berasal dari tabungan pribadi atau deposito, menjual barang-barang berharga dan sebagainya. Kelebihan dari dana ini merupakan dana yang paling murah karena tidak dikenakan beban bunga. Kedua, dana dari sistem gadai. Dana ini dapat diperoleh dengan menggadaikan barang maupun surat berharga ke lembaga formal maupun non-formal, misalkan ke pegadaian. Ketiga, pinjaman kepada lembaga non-formal. Dana didapatkan dari pinjaman arisan keluarga atau kelompok pertemanan atau meminjam dari rentenir. Keempat, bermitra atau berpartner. Mendapatkan pendanaan dengan mengundang investor untuk memodali usaha atau pendanaan dari lembaga pengembangan kemitraan. 5. Ada hibah. Hibah mendapatkan dana dari perusahaan atau lembaga yang mempunyai program pengembangan kewirausahaan. Keenam, pinjam ke lembaga non-bank. Jenis-jenis pinjaman ini antara lain pinjaman ke koperasi, simpan pinjam atau BPR, pinjaman ke lembaga pembiayaan apapun. 7. Pinjaman ke bank. Dana didapatkan dengan meminjam langsung ke bank. Kendala terbesar adalah pada prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. Pinjaman ini relatif aman karena penjanjiannya yang jelas, juga ada pengawasan dari pihak bank. 8.
pasar modal, menerbitkan surat hutang dan ditawarkan ke publik melalui pasar modal. Untuk kebutuhan dana yang sangat besar, maka pinjaman ini bisa menjadi suatu pilihan yang tepat. Baik, untuk selanjutnya biaya modal atau cost of capital. Setiap modal yang ditanam atau diinvestasikan akan mengeluarkan biaya modal tersendiri. Biaya modal tersebut maksudnya adalah biaya yang harus dikeluarkan setelah adanya penanaman modal. Misalnya, keharusan adanya pembayaran dividen bagi pemegang saham. Biaya modal hutang jangka panjang mengurangi besarnya pajak pendapatan. Biaya modal hutang jangka panjang mengurangi besarnya biaya hutang jangka pendek akan dibayar sebelum perhitungan pajak pendapatan, sehingga tidak berpengaruh terhadap perhitungan pajak pendapatan. Sebaliknya, perhitungan biaya modal dari modal sendiri, baik dividen, saham referen maupun saham biasa, diperhitungkan setelah perhitungan pajak pendapatan. Biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau disebut biaya modal individual. Biaya modal individual tersebut dihitung satu per satu untuk tiap jenis modal. Namun, apabila perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal dari seluruh modal yang digunakan. Maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan. Konsep biaya modal erat kaitannya dengan konsep mengenai pengertian tingkat keuntungan yang disyaratkan. Tingkat keuntungan yang disyaratkan sebenarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi investor dan perusahaan. Selanjutnya ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Contoh kasus, perubahan biaya produksi dapat memengaruhi tingkat kelayakan. Alasan dilakukan analisis sensitivitas adalah untuk mengantisipasi adanya perubahan-perubahan berikut. Yang pertama, adanya cost of run, yaitu kenaikan biaya-biaya seperti biaya konstruksi, biaya bahan baku, produksi, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada penilaian dan pemilihan investasi. Penilaian dalam investasi menurut para ahli adalah bentuk analisis untuk menilai daya tarik atau kelayakan sebuah investasi untuk kamu lakukan atau tidak. Analisisnya mencakup beberapa teknik pembiayaan seperti besaran investasi awal, arus kas, tingkat diskon atau pengembalian, dan periode investasi. Bagi para investor, metode penilaian investasi adalah bagian fundamental karena dapat membantu mengidentifikasi tren investasi jangka panjang dan memperkirakan probabilitas di masa depan. Adapun metode penelitian dan pemilihan investasi, yang pertama, payback period. Payback period merupakan salah satu metode yang paling sederhana. Metode ini mengandung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal investasi berdasarkan arus kas. Selanjutnya ada net value present. Adalah rasio perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Yang ketiga ada internal rate of return. Adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan probabilitas dari investasi yang bersangkutan. Selanjutnya ada accounting rate of return. Adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besar keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Yang terakhir ada probabilitas index. Merupakan metode pengukuran rasio nilai sekarang dari arus investasi di masa depan terhadap jumlah investasi awal. Jadi kesimpulannya, arus kas adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam
dalam suatu perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Kebutuhan dana dalam sebuah perusahaan dapat dipenuhi melalui kebutuhan dana eksternal maupun dana internal. Biaya modal tersebut maksudnya adalah biaya yang harus dikeluarkan setelah adanya penanaman modal. Misalnya keharusan adanya pembayaran dividen bagi pemegang saham. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, pemilihan investasi adalah bentuk analisis untuk menilai daya tarik atau kelayakan sebuah investasi untuk kamu lakukan atau tidak. Analisisnya mencakup beberapa teknik pembiayaan seperti besaran investasi awal, arus kas, tingkat diskon, atau pengembalian dan periode investasinya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.